Heuristics and Biases, Unraveling the Shortcuts of Human Thinking. Dalam materi ini, kita akan menjelajahi heuristik, yaitu pemendekan pikiran yang digunakan oleh sistem satu pikiran manusia. Heuristik adalah mental yang digunakan oleh otak kita untuk membuat keputusan secara cepat dan efisien dalam situasi tertentu. Sistem satu adalah bagian dari pikiran kita yang bekerja secara otomatis dan cepat, menggunakan heuristik sebagai alat untuk mengambil keputusan tanpa perlu usaha mental yang terlalu besar. Heuristik adalah pemendekan pikiran yang membantu kita mengatasi kompleksitas informasi dengan cara menyederhanakan masalah dan mengambil keputusan yang cepat. Sistem 1 menggunakan heuristik sebagai aturan praktis untuk memproses informasi secara intuitif dan efisien tanpa memerlukan analisis mendalam. Contoh pertama adalah representativeness heuristic, yang menyebabkan kita menilai kesamaan suatu peristiwa berdasarkan kesamaannya dengan konsep atau stereotip yang kita miliki. Contohnya, mengasumsikan bahwa seseorang dengan ciri fisik tertentu pasti berasal dari suku atau negara tertentu. Kemudian contoh kedua adalah availability heuristic, di mana kita cenderung memilih jawaban yang paling mudah diingat atau yang paling mudah diakses dalam memecahkan masalah. Contohnya, kita lebih cenderung takut terkena kecelakaan pesawat setelah melihat berita kecelakaan pesawat daripada berita kecelakaan mobil yang lebih sering terjadi. Meskipun heuristik membantu kita membuat keputusan secara cepat, ia juga berpotensi menyebabkan bias, yaitu kesalahan sistematis dalam berpikir dan pengambilan keputusan. Bias ini bisa membuat kita cenderung mengabaikan informasi yang relevan, membuat penilaian kita yang tidak objektif, atau menolak informasi yang tidak sesuai dengan keyakinan kita. Konfirmasi bias membuat kita lebih cenderung mencari dan menginterpretasikan informasi yang mendukung keyakinan atau pandangan kita yang sudah ada. Dampaknya, kita mungkin menjadi kurang terbuka terhadap pandangan alternatif atau bukti yang bertentangan yang dapat menghambat kemampuan kita untuk mengambil keputusan yang objektif. Overconfidence terjadi ketika kita memiliki keyakinan yang terlalu tinggi tentang kemampuan kita sendiri untuk memprediksi hasil atau mengatasi tugas tertentu. Kondisi ini dapat menyebabkan kita meremehkan risiko dan mengambil keputusan berdasarkan asumsi yang tidak akurat. Framing effect adalah fenomena di mana presentasi atau penyajian informasi mempengaruhi cara kita memandang dan merespon situasi atau masalah. Cara informasi disusun atau diberi bingkai dapat mempengaruhi bagaimana kita merespons dan membuat keputusan, meskipun informasinya sama. Lalu selanjutnya ada yang namanya loss aversion. Loss aversion adalah konsep psikologis yang menggambarkan kecenderungan manusia untuk lebih merasa terpukul oleh kehilangan daripada keuntungan yang sama besarnya. Dalam konteks pengambilan keputusan, loss aversion menyatakan bahwa kekhawatiran kita akan kehilangan sesuatu yang berharga membuat kita menjadi lebih hati-hati dan cenderung menghindari risiko yang dapat menyebabkan kerugian. Contoh dari loss aversion adalah dalam konteks keuangan, di mana orang cenderung terlalu takut untuk berinvestasi karena takut kehilangan uang mereka, bahkan jika potensi keuntungannya sebanding dengan risiko kerugian. Selanjutnya, anchoring and adjustment. Anchoring and adjustment adalah strategi mental di mana kita cenderung mengaitkan diri pada informasi awal atau anchor saat membuat perkiraan atau penilaian, dan kemudian menyesuaikan atau adjust informasi tersebut untuk mencapai jawaban yang tepat. Saat dihadapkan pada informasi awal, kita memiliki kecenderungan untuk terlalu mengandalkan nilai itu sebagai titik acuan, meskipun informasi tersebut mungkin tidak relevan atau akurat. Contoh dari anchoring and adjustment adalah saat kita diminta untuk mengestimasi harga suatu produk, jika diberikan harga yang tinggi sebagai informasi awal, kita cenderung memberikan nilai awal yang lebih tinggi daripada jika diberikan harga yang rendah sebagai informasi awal. Selanjutnya,
Hindsight bias adalah kecenderungan kita untuk percaya bahwa setelah mengetahui hasil suatu peristiwa, kita seolah-olah sejak awal sudah bisa meramalkan atau memprediksi hasilnya. Ini terjadi karena setelah mengetahui hasilnya, kita melihat urutan peristiwa dengan lebih jelas dan memandang kejadian-kejadian sebelumnya sebagai lebih dapat diprediksi daripada yang sebenarnya. Contoh dari hindsight bias adalah ketika kita melihat kembali sebuah pertandingan olahraga dan berpikir, tentu saja tim itu akan menang, saya sudah tahu sejak awal, padahal sebelumnya kita mungkin ragu dengan hasilnya. Selanjutnya kita ke availability heuristic. Availability heuristic adalah kecenderungan kita untuk mengandalkan informasi yang mudah diingat atau tersedia secara langsung ketika membuat penilaian atau mengambil keputusan. Informasi yang mudah diingat biasanya lebih sering muncul dalam ingatan kita, baik karena kesan yang kuat, sering diperbincangkan, atau baru-baru ini dialami. Contoh dari availability heuristic adalah saat kita diminta untuk menilai tingkat kejahatan di lingkungan tertentu berdasarkan berita kejahatan yang sering kita lihat di media massa. Kita cenderung memperkirakan tingkat kejahatan tinggi meskipun tingkat kejahatan sesungguhnya bisa jauh lebih rendah. Sedangkan representativeness heuristic adalah strategi mental di mana kita menilai kesamaan suatu peristiwa atau objek berdasarkan sejauh mana hal tersebut mendekati konsep atau stereotip yang kita miliki. Kita cenderung membuat kesimpulan bahwa sesuatu memiliki karakteristik tertentu berdasarkan kesamaannya dengan prototipe yang kita miliki, tanpa mempertimbangkan informasi lain yang mungkin relevan. Contoh dari representativeness heuristic adalah ketika kita menilai kepribadian seseorang berdasarkan penampilannya atau stereotip yang ada terkait kelompok sosialnya, tanpa melihat pada fakta-fakta lain yang dapat mempengaruhi kepribadiannya. Nah, untuk menghindari jebakan heuristik dan bias, ada beberapa strategi yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan kita. Pertama, kita harus meningkatkan kesadaran diri tentang heuristik dan bias yang mungkin mempengaruhi pemikiran kita. Selanjutnya, mencari informasi tambahan dan melibatkan sistem 2 dalam analisis untuk mengatasi pengaruh heuristik dari sistem 1. Penting untuk tetap objektif dan terbuka terhadap sudut pandang alternatif, serta mempertimbangkan fakta-fakta yang mungkin bertentangan dengan keyakinan kita. Nah, kesimpulannya adalah memahami heuristik dan bias sangat penting dalam pengambilan keputusan karena keduanya mempengaruhi cara kita berpikir dan menghadapi situasi hidup. Heuristik membantu kita mengatasi kompleksitas informasi dengan cepat, namun dapat menyebabkan kesalahan dan keputusan yang tidak optimal. Bias yang timbul akibat heuristik dapat menghambat kemampuan kita untuk membuat keputusan yang objektif dan rasional. Dengan meningkatkan kesadaran kita tentang pengaruh heuristik dan bias, kita dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan dan menghindari jebakan pemikiran yang tidak produktif. Thank you.